Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimah seiman dalam Islam, ahlus saum yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-12 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa dan ibadah sunnah lainnya yang sedang dan yang akan kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan jejak langkah beliau bisa kita ikuti, bisa kita contoh, karena dengan itu Allah akan memberikan rahmat kepada kita baik dalam hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lewat kita sudah membahas ada 3 contoh dosa yang pernah dilakukan manusia dalam kehidupan ini, yaitu syirik, dosa membunuh, dan dosa berzina. Ketika dosa ini dibawa mati, di saat kita mati belum diampuni Allah, maka dosanya juga ada 3 tingkatan. Yang pertama, kata Allah, dosa itu azabnya diberikan Allah 2 kali lipat, dan kemudian orang tersebut akan kekal di dalam azab tersebut. Yang ketiganya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian diberi Allah solusi. Solusi yang pertama, kita disuruh Allah bertaubat dari segala bentuk kesalahan itu. Setelah bertaubat, kita tindak lanjuti dengan iman, meluruskan akidah, membenarkan tauhid kita. Setelah itu kita lanjutkan dengan melakukan amal soleh. Nah, dengan cara yang demikian, kata Allah, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Allah akan mengganti kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita melihat tanda-tanda orang yang betul-betul bertaubat itu seperti apa. Di dalam surah Al-Furqan, tepatnya pada ayat yang ke-71, disebutkan Allah, wa man taba, dan siapa saja yang bertaubat, wa amila sholihan, dan mengerjakan amal yang soleh, fa innahu, maka sesungguhnya ialah yatubu ilallahi mataba, orang yang bertaubat dengan sebetul-betulnya taubat. Jadi dari ayat ini, tanda orang betul-betul bertaubat disebutkan Allah, setelah bertaubat dia tidak lakukan sayyiat lagi, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, tidak melakukan perbuatan tercela, tapi yang ia lakukan adalah amal-amal yang soleh.
Bahkan kalau kita ingat kembali ayat yang kita baca kemarin, kalau amal soleh ini enggak dilakukan, inilah nanti yang membuat orang menyesal di akhirat sehingga minta balik ke dunia untuk melakukan amal-amal yang soleh. Jadi tanda pertama orang betul-betul taubat, amalnya soleh, amalnya baik. Kemudian tanda yang kedua, kata Allah, orang yang bertaubat itu walladzina la yashhaduna dzura. Orang yang bertaubat itu tidak memberikan kesaksian palsu, atau bahasa kitanya zur itu bohong. Nah, kalau menurut Rasulullah, bohong itu bentuknya ada dua. Apalagi kalau di saat kita berpuasa, bentuk bohong yang dua ini kalau kita lakukan juga, itu puasa kita nggak diterima di sisi Allah. Apa kata Rasulullah? Man lam yada' qaulaz zur wa amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan bohong, laisa lillahi hajatan, ndaklah dibutuhkan di sisi Allah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dari ia meninggalkan makan dan minum. Artinya kalau dia menahan makan, menahan minum atau saum dia di bulan Ramadan, tapi yang namanya bohong tidak ditinggalkan juga. Entah bohongnya dalam bentuk ucapan, entah bohongnya dalam bentuk perbuatan, itu tetap puasanya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sebagai seorang mukmin yang sudah bertaubat kepada Allah, kita harus betul-betul memiliki kepribadian yang jujur dalam ucapan, jujur dalam tindakan, sehingga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiganya, wa idza, dan orang-orang yang apabila marru bil lagwi marru kiroma, apabila orang itu berjumpa melihat sesuatu perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang lago, perbuatan yang tak bermanfaat, perbuatan yang takkan bernilai ibadah kalau dikerjakan. Kata Allah, kalau orang bertaubat marru kiroma, dia berlalu, dia tidak ikut-ikutan melakukan hal yang tidak berfaedah tadi. Nah, dalam kehidupan kita barangkali di zaman sekarang ini banyak hal-hal yang tidak berfaedah, terutama di saat kita duduk bisa gunakan alat komunikasi, handphone. Di handphone ini banyak hal yang membuat kita bisa melihat, bisa menonton, bisa mendengar hal-hal yang takkan bernilai ibadah. Apalagi nanti begitu dibuka Facebook, mungkin nampak tampilan-tampilan lawan jenis kita yang mengundang syahwat. Nah, kalau orang bertaubat dilewatkannya aja, tidak mau dia bertahan di situ. Apalagi kalau sempat ada yang berbau judi, kayak ada informasinya semacam chip gitu ya Pak. Nah, itu kalau dikerjakan itu tidak akan bernilai ibadah, dan itu malahan merusak nilai ibadah saum kita. Jadi makanya tingkatkan amal soleh, jangan memberi kesaksian palsu atau jangan berbohong dalam bentuk ucapan dan perbuatan, dan kemudian tinggalkan perbuatan yang tidak berfaedah. Nah, kemudian yang keempat, sifat orang yang bertaubat itu walladzina idza dzukira bi ayatir rabbihim, apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana, mereka itu tidak menyikapi ayat itu, menyikapi peringatan itu seperti orang peka, tidak seperti orang buta. Nah, kalau bahasa orang Padangnya ndak basi pakaknya gitu. Jadi kalau sudah diingatkan dengan ayat, salah dia menurut Quran, salah menurut hadis, diberi peringatan menurut Allah seperti ini, sunnah Rasulullahnya seperti ini, dia ndak cuek dia. Tapi kalau sudah diingatkan dengan ayat, malahan mengucapkan alhamdulillah dan kesalahannya dilakukan perubahan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, disinilah letak perbedaan mendasar sebetulnya antara mukmin dengan kafir. Kalau orang kafir kan
di surah Al-Baqarah ayat yang ke-6, innalladzina kafaru sawaun alaihim, sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka, a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang beriman tuh dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan sama saja, tidak akan beriman juga mereka. Nah sedangkan orang mukmin di surah Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana, apabila dibacakan ayat kepada mereka imannya bertambah. Nah oleh sebab itu sama-sama kita berupaya bagaimana caranya sifat-sifat orang yang betul-betul bertaubat yang disebutkan Allah di dalam ayat tadi, minimal 4 yang sudah kita baca, itu betul-betul bisa terlaksana dalam kehidupan kita, sehingga taubat kita diterima Allah, kesalahan kita dimaafkan, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang dapat dijelaskan kepada kita pada kesempatan ini. Semoga Allah beri kita kekuatan jiwa, kekuatan fisik di dalam mengimplementasikan nilai-nilai taubat dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.